Kalau Anda ingin mengenal Tuhan, lihatlah alam. Tapi jangan hanya dengan mata kepala. Karena Tuhan tidak bisa dikenali hanya lewat pandangan kasat mata. Kita butuh ilmu yang ada pada alam. Seringkali kita melihat, tapi sebenarnya tidak benar-benar melihat. Kerbau melihat, monyet juga melihat. Tapi manusia harusnya melihat dengan mata batin. Dimensi tertinggi manusia adalah akal. Saat akal tak digunakan, maka manusia tak akan lebih dari hewan ternak. Hidup tapi tanpa arah. Padahal akal adalah anugerah, alat untuk memahami, untuk mencari kebenaran, untuk mengenal Tuhan. Maka hidup manusia seharusnya adalah perjalanan berpikir. Perjalanan menyalakan akal demi menemukan kebenaran sejati. Demi memahami sistem kehidupan yang telah Tuhan wahyukan. Sebuah sistem yang selaras, ilmiah, dan sesuai dengan fitrahnya. Yang diundangkan kepada kita yang disebut dengan kata din, dinul Islam. Din bukan sekedar agama yang berdiri di atas doktrin dan dibalut oleh dogma. Tapi din, sebuah sistem hidup yang ilmiah, teratur, dan berdasarkan ilmu. Din adalah sistem hidup yang membuat setiap makhluk hidup sesuai dengan hukum ciptaannya. Alam semesta ini sudah berjalan dalam keharmonisan. Ia tunduk, patuh, dan seimbang. Karena ia telah Islam dalam arti yang sejati, tunduk pada hukum Tuhan. Semua makhluk Tuhan tunduk pada hukum yang melekat pada dirinya. Karena itu, semesta ini menjadi seimbang. Lalu, di mana posisi manusia? Ketika lahir, manusia seperti kertas putih. Apa yang tertulis di atasnya tergantung siapa yang menulisnya. Kalau lingkungannya baik, maka baik pula tumbuhnya. Kalau diisi dengan ideologi buruk, maka rusaklah ia. Manusia hanyalah perangkat, siapa yang menginstal program di dalamnya, itulah yang membentuk hidupnya. Maka manusia adalah produk dari lingkungannya, dari sistem yang membesarkannya. Namun sesungguhnya tujuan penciptaan manusia bukan sekedar hidup. Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi makhluk pilihan, teladan mulia, makhluk ideal yang mencerminkan kehendaknya. Manusia adalah potret dari kehendak Tuhan, diciptakan dengan struktur paling canggih sebagai hasil teknologi ilahi. Makhluk yang sempurna dalam desain, rasional dalam berpikir, dan luar biasa dalam potensi. Ketika manusia mencapai puncak potensi terbaiknya, ia menjadi mukmin sejati yang hidup sesuai dengan jalan yang benar, berada pada jalan kebenaran sejati. Manusia adalah ujung dari evolusi penciptaan semesta. Tanpa manusia, hidup ini tidak ada artinya. Alam tanpa manusia tidak lengkap, karena manusia diciptakan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di bumi. Karena kita hidup dari alam, makan dari alam, maka merusak alam sama saja dengan merusak diri sendiri. Tuhan tidak suka pada perusak. Siapa yang memusuhi alam berarti sedang memusuhi Tuhan. Andai bumi ini dipimpin oleh manusia-manusia yang mengenal Tuhan, tak akan ada kerusakan, tak akan ada bencana, longsor, banjir, dan segala musibah. Karena semesta akan bekerja untuk kita, bukan melawan kita. Matahari, hujan, udara, pohon, semuanya adalah bentuk kasih Tuhan. Tuhan melayani manusia lewat ciptaannya.
Alam adalah mediator cinta Tuhan kepada seluruh makhluknya. Ikuti irama alam ini, jangan merusak bumi. Karena saat keseimbangan terganggu, kasih Tuhan bisa berubah menjadi teguran lewat bencana. Alam adalah cermin dari wajah Tuhan. Dan kekacauan yang terjadi di dunia ini bermula dari manusia tak mengenal Tuhannya. Coba bayangkan, jika manusia benar-benar menjadikan Tuhan sebagai tuannya, hidup ini akan berubah menjadi kehidupan yang penuh cinta, damai, dan sejahtera. Karena sesungguhnya Tuhan dan alam tidak bisa dipisahkan. Yang kita lihat, apa yang ada di alam itu hanya tampak luarnya. Di dalamnya ada energi Tuhan. Tuhan itu hadir di semesta, bicara lewat semesta. Semesta bukan hanya ciptaan, ia adalah ayat, dan tugas kita membacanya.